dinas seperti apa sih? Yang jelas sekarang ini dinas sudah melakukan persiapan untuk menghadapi PPDB nanti di tahun 2019 tahun 2020, dan alhamdulillah Juknis sudah selesai, tinggal kita mengajukan perwali. Dan hari ini karena kita melakukan PPDB secara online dan kita juga menerapkan sistem zonasi, dan alhamdulillah juga Kota Bandar Lampung adalah kota pertama se-Indonesia yang siap secara administrasi untuk melakukan zonasi. Itu informasi itu diterima kita waktu di saat Bapak Kepala Dinas kita menghadiri rapat koordinasi seluruh kepala dinas se-Indonesia di Medan. Hasilnya seperti itu. Dan hari ini kita lagi rapat dengan Telkom untuk kesiapan kita online. Tuh, jadi semua permasalahan yang tahun kemarin di tahun ini kita bahas lagi supaya di tahun ini semuanya akan menjadi lebih baik. Nah, untuk kuota sendiri Yun, itu dari sekolah berapa persen reguler dan billing masih? Masih seperti yang tahun lalu. Berarti 75% ya? Ya intinya kalau masalah seperti itu nanti kita berikan juknis kepada kalian semua, karena ya kalaupun ada yang berubah hanya sedikit masalah kota. Tapi yang jelas kita disesuaikan dengan permen yang kemarin, yaitu satu kelas tidak boleh lebih dari, untuk SMP tidak boleh lebih dari 33, untuk SD tidak boleh lebih dari 28. Dan masalah rombel itu untuk SD itu maksimal itu 4 per satu tingkatan, kelas 1. Jadi kalau kita kalikan 6 berarti 4 kali 6. Jadi sekitar 24 ya. Nah begitu juga SMP satu tingkatan itu maksimal 11 rombel. Nah kita lihat dari keadaan sekolah juga, apakah keadaan sekolah siap dengan menerima dengan rombel seperti itu. Kalau itu maksimal ya, jadi di bawah itu juga boleh gitu. Jadi kita jangan mensalah artikan bahwa maksimal, jadi kita harus menyiapkan rombel sesuai dengan itu, tidak. Jadi seandainya kita siapnya 8 ataupun 7 ya nggak apa-apa gitu. Tapi secara teknis kuota masih sama seperti tahun lalu ya, pembagiannya. Ya. Jadi untuk PPDB ini ada yang online juga sama ada yang zonasi ini tadi ya? Apa semuanya jadi sudah online tapi kita dengan cara zonasi. Online tapi zonasi. Daftarnya online, kemudian kita tentukannya zonasi. Dengan zonasi. Karena ini sudah sudah harus kita lakukan tahun ini. Kalau kota-kota lain itu udah tahun kemarin untuk melakukan zonasi. Nah, kita baru tahun ini menerapkan yang sesungguhnya zonasi untuk penerimaan PPDB ini. Bisa dijelaskan kan zonasi yang seperti apa sih yang akan kita terima nanti untuk siswa? Zonasi wilayah, jadi kita melihat kakak anak tersebut tinggal gitu loh. Dan ada beberapa titik titik sekolah-sekolah yang membawahi beberapa titik wilayah gitu. Nah, nanti ada di juknisnya. Nanti di juknis kami sudah ada, dan insya Allah ini juknis sudah selesai semua dan kita sudah bahas, tinggal kita ini. Jadi si anak itu harus dekat dengan sekolah SMP radiusnya berapa? Atau ada batas minimal radius? Ya ada, semuanya akan kita tuangkan di juknis. Nggak mungkin saya paparkan sekarang misalnya radius sekian, karena kan kalau sistem zonasi ini nilai tidak dilihat, berarti kedekatan antar sekolah. Nah itu. Yang ini Bu, kalau misalnya ketika zonasi itu kuota di sekolah itu telah memenuhi ya Bu ya, misalnya 40, dia lari kemana? Nah kan kita dalam satu zona itu ada beberapa sekolah yang kita tuju. Gitu. Jadi gini, misalnya dalam satu kecamatan itu biasanya bukan hanya satu sekolah yang ada di satu kecamatan, ya kan? Iya. Nah itu kita lihat. Jadi misalnya di Kecamatan Tanjung Karang Pusat itu ada SMP 22, ada SMP 25, ada SMP 9, ada SMP 7 untuk negerinya 2 itu ya. Nah, 2 itu. Nah, kalau misalnya dia tidak bisa diterima di sini berarti dia bisa pindah ke sini. Tapi